Selamat siang, perkenalkan saya Septianti Lembang dengan NIM 20482011171 dari Prodi S1 Farmasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi gel dalam mata kuliah formulasi dan sediaan semi solida. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama ada definisi gel, yang kedua ada jenis-jenis gel, yang ketiga komposisi gel, yang keempat cara pembuatan gel, yang kelima evaluasi gel, yang keenam contoh formula gel, yang ketujuh cara pembuatan formula, yang kedelapan hasil evaluasi formula. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang definisi gel. Apa sih itu gel? Jadi, gel adalah didefinisikan sebagai sediaan semi padat yang terdiri dari suspensi yang dibuat dari partikel anorganik yang kecil atau molekul organik yang besar terpenetrasi oleh suatu cairan. Gel adalah sistem semi padat yang pergerakan medium pendispersinya terbatas oleh sebuah jaringan 3 dimensi dari partikel-partikel atau makromolekul yang terlarut pada fase pendispersi. Nah, menurut Pharmacopeia Indonesia edisi 4, gel kadang-kadang disebut dengan jelly. Kemudian saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis gel. Jadi, gel dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu sebagai berikut berdasarkan sifat fase koloid. Yang pertama ada gel anorganik, contohnya bentonit magma. Yang kedua, gel organik, pembentuk gel berupa polimer. Nah, yang kedua, berdasarkan sifat pelarut. Yang pertama ada hidrogel atau pelarut air. Nah, hidrogel pada umumnya terbentuk oleh molekul polimer hidrofilik yang saling sambung silang melalui ikatan kimia atau gaya kohesi seperti interaksi ionik, ikatan hidrogen atau interaksi hidrofobik. Contohnya bentonit, magma, dan gelatin. Yang kedua, organogel atau pelarut bukan air atau pelarut organik. Nah, salah satu contohnya adalah plastidase atau suatu polietilen dengan BM rendah yang terlarut dalam minyak mineral yang didinginkan secara sukulit dan dispersi logam stirat dalam minyak. Nah, yang ketiga, serogel gel yang telah padat dengan konsentrasi pelarut yang rendah diketahui sebagai serogel. Kondisi ini dapat dikembalikan pada keadaan semula dengan penambahan agen yang menginhibisi dan mengembangkan matriks gel. Contoh, gelatin kering, ragakan, ribbons, acetia tear, selulosa kering, dan polistiren. Lanjut, berdasarkan karakteristik cairan gel, kata gel hidrofilik dan gel hidrofobik. Pertama, gel hidrofilik. Gel ini memiliki basis yang umumnya terdiri dari molekul-molekul organik yang besar dan dapat dilarutkan dengan fase pendispersi. Gel hidrofilik umumnya mengandung komponen bahan pengembang, air, penahan lembab, dan pengawet. Yang kedua, gel hidrofobik memiliki basis yang umumnya mengandung parafin cair dan polietilen atau minyak lemak dengan bahan pembentuk gel koloidal, silika atau aluminium atau zinc sabun. Gel ini tersusun dari partikel anorganik. Bila ditambahkan ke dalam fase pendispersi, maka akan terjadi interaksi antara basis gel dan fase pendispersi. Basis gel hidrofobik tidak secara spontan menyebar. Nah, yang terakhir berdasarkan jumlah fasenya.
Yang pertama, gel fase tunggal. Merupakan gel yang terdiri dari makromolekul organik yang tersebar merata dalam suatu cairan sampai tidak terlihat adanya ikatan antara makromolekul yang terdispersi dengan cairan. Nah, yang kedua, gel fase ganda merupakan massa gel yang terdiri dari kelompok-kelompok partikel kecil yang berbeda sehingga gel ini digolongkan sebagai gel fase ganda atau gel dengan sistem dua fase yang sering disebut magma. Nah, kemudian di sini ada komposisi gel. Yang pertama ada gelling agents. Nah, gelling agents itu ada polimer, ada polyethylene, ada koloid pada terdispersi, ada surfaktan, ada polyvinyl alkohol, dan ada gel anorganik. Nah, yang kedua, komposisi gel itu ada bahan tambahan. Yang pertama ada pengawet. Nah, beberapa contoh yang biasa digunakan dengan gelling agent seperti teragakan dan CMC. Nah, yang kedua, penambahan bahan higroskopis, contohnya gliserol, propylene glycol, dan sorbitol. Nah, yang ketiga, chelating agent, contohnya ETA. Nah, adapun cara pembuatan gel. Pertama, mengembangkan polimer dalam pelarut yang sesuai atau sebagai basis gel. Yang kedua, melarutkan obat dalam pelarut yang sesuai. Yang ketiga, melarutkan pengawet. Yang keempat, mencampurkan obat dan pengawet ke dalam basis gel. Kemudian ada evaluasi gel. Yang pertama, evaluasinya itu ada organoleptis, yang kedua homogenitas, yang ketiga pH, yang keempat viskositas, yang kelima konsistensi, dan yang terakhir atau yang keenam uji stabilitas fisik. Nah, metode Freze dan Theo atau 6 siklus atau sizzling test terjadi sineresis atau tidak. Nah, di sini saya mengambil contoh formula gel ekstrak daun ketepen Cina. Nah, di sini contoh formulanya ada CMC-NA 5%, gliserin 10%, propylene glycol 5%, dan Aquades at 100. Nah, komposisi dan tabel 2 ada komposisi formula gel ekstrak daun ketepen Cina yang dua. Bahannya itu ada ekstrak daun ketepen Cina, solusi Na, propylene glycol, gliserin, metylparaben, Aquades at. Lanjut. Cara pembuatan formula. Yang pertama, gel dibuat dengan cara melarutkan ekstrak daun ketepen Cina dalam sebagian Aquades, kemudian dipanaskan pada suhu 50 derajat Celcius. Nah, yang kedua, CMC-NA dipanaskan dengan sisa Aquades di atas magnetic stirrer dengan kecepatan pengadukan 400 rpm dan suhu 70 derajat Celcius, ditambah metylparaben sampai larut. Kemudian, propylene glycol dan gliserol dicampur, kemudian ditambahkan campuran CMC, Na, dan metylparaben, kemudian tambahkan ekstrak yang sudah dicairkan, dan diaduk secara kontinu hingga terbentuk gel. Lanjut. Nah, di sini ada hasil evaluasi. Formula optimum gel ekstrak tanol dan ketepen Cina diuji stabilitasnya dengan memperhatikan warna, bentuk, bau, rasa, homogenitas, pH, daya sebar, dan viskositas selama penyimpanan pada suhu 40 Celcius. Diamati perubahannya setiap 2 minggu.
selama 8 minggu. Yang kemudian di sini ada uji homogenitas. Nah, yang pertama ini uji homogenitas dilakukan dengan cara mengoleskan 3 bagian atas, tengah, dan bawah dari gel pada kaca transparan. Homogenitas ditunjukkan dengan tidak adanya butiran kasar pada segi A. Yang kedua ada uji pH. Nah, uji pH dilakukan untuk melihat tingkat keasaman sediaan gel untuk menjamin sediaan gel tidak menyebabkan iritasi pada kulit. pH sediaan yang memenuhi kriteria pH kulit yaitu dalam interval 4,5 sampai 6,5. Dan kemudian hasil evaluasi formula ada uji daya sebar. Uji daya sebar dilakukan untuk menjamin pemerataan gel saat diaplikasikan pada kulit. Daya sebar gel yang baik selama 5-7 cm. Nah, yang terakhir ada uji viskositas. Nah, pengukuran viskositas dilakukan dengan menempatkan sampel dalam viskometer hingga spindle terendam. Spindle diatur dengan kecepatan 50 rpm. Lanjut, di sini masih ada hasil evaluasi formula. Dalam tabel 3, hasil evaluasi pra-formula gel ekstrak dan ketensinya 2. Nah, evaluasinya yang pertama homogenitas, parameter kriterianya homogen. Nah, hasil yang pertama homogen, hasil yang kedua homogen, dan yang ketiga tidak homogen. Nah, yang evaluasi kedua ada konsistensi, parameter kriterianya kental lunak. Nah, hasilnya yang pertama kental lunak, yang kedua kental lunak, yang ketiga kaku. Nah, evaluasi pada pH, parameter kriterianya 4,5 sampai 6,5. Nah, hasilnya yang pertama 5,58 kurang lebih 0,02. Hasil yang kedua 5,87 kurang lebih 0,14. Nah, hasil yang ketiga 6,05 kurang lebih 0,28. Nah, evaluasi daya sebar, parameter kriteria 5-7 cm. Hasilnya yang pertama 5,60 kurang lebih 0,26 cm. Yang hasil kedua ada 4,77 kurang lebih 0,24 cm. Nah, hasil yang ketiga 3,99 kurang lebih 0,03 cm. Nah, di sini hasil evaluasi formula. Dalam susunan gel dikatakan homogen bila terdapat persamaan warna yang merata dan tidak ditemukan partikel-partikel yang berbeda. Yang kedua, konsistensi. Derajat keasaman dan daya sebar gel berkaitan dengan kenyamanan pemakaian. Yang ketiga, derajat keasaman dan daya sebar sesuai dengan parameter kriteria. Yang keempat, ada konsistensi gel berhubungan dengan viskositas dan daya sebarnya. Kelima, pH gel yang baik adalah pH yang hampir sama atau mendekati pH kulit yang berkisaran antara 4,5 sampai 6,5. Nah, yang keenam, semakin besar daya sebar yang diberikan, maka kemampuan zat aktif untuk menyebar dan kontak dengan kulit semakin luas. Lanjut, masih di hasil evaluasi fisiknya. Dalam tabel 4, hasil uji stabilitas fisik sediaan gel ekstrak daun ketepen Cina. Pengujiannya yaitu dalam organoleptik ada warna minggu ke-0, warnanya hijau kehitaman, minggu kedua warnanya hijau kehitaman lagi, minggu keempat warnanya hijau kehitaman, minggu ke-6 masih warnanya hijau kehitaman, minggu ke-8 masih juga warnanya hijau kehitaman. Nah, yang kedua ada bau. Minggu ke-0 khas aromatis, minggu kedua khas aromatis, minggu keempat khas aromatis, minggu ke-6 khas aromatis, minggu ke-8 khas aromatis. Nah, yang ketiga ada rasa.
Saat minggu ke-0 pahit, minggu kedua pahit, minggu ke-4 rasa pahit, minggu ke-6 rasa pahit, minggu ke-8 rasa pahit. Nah, kemudian ada bentuk. Bentuknya dalam minggu ke-0 kental, minggu kedua cair, minggu ke-4 cair, minggu ke-6 cair, dan minggu ke-8 bentuknya cair. Nah, pada homogenitas, dalam pengujian homogenitas, minggu yang ke-0 homogen, minggu ke-2 homogen, minggu ke-4 homogen, minggu ke-6 homogen, minggu ke-8 homogen. Nah, pada pengujian pH, minggu ke-0 5,07 kurang lebih 0,21. Minggu kedua 5,00 kurang lebih 0,17. Minggu ke-4 5,00 kurang lebih 0,20. Minggu ke-6 5,03 kurang lebih 0,15. Minggu ke-8 4,97 kurang lebih 0,12. Dan P-value ada 0,931. Kemudian pengujian pada viskositas, minggu ke-0 ada 189,67 kurang lebih 0,58. Sampel M pas. Minggu kedua 169,20 kurang lebih 0,72 M pas. Minggu keempat ada 163,63 kurang lebih 0,90 M pas. Kemudian minggu ke-6 ada 110,03 kurang lebih 0,42 M pas. Dan minggu ke-8 ada 94,30 kurang lebih 0,61 M pas. Dan pengujian daya sebar. Daya sebarnya yang pertama minggu ke-0 5,56 kurang lebih 0,06 cm. Minggu kedua 5,70 kurang lebih 0,03 cm. Minggu keempat 5,94 ditambah kurang lebih 0,06 cm. Minggu ke-6 6,09 kurang lebih 0,11 cm. Minggu ke-8 6,34 kurang lebih 0,08 cm. Di sini ada keterangannya, data pH, viskositas, dan daya sebar yang tercantum adalah nilai min. Nah, terdapat perbedaan hasil pengujian yang signifikan setiap 2 minggu. Nah, dalam data pengujian daya sebar gel, formula optimum menunjukkan bahwa semakin lama penyimpanan, daya sebar gel semakin meningkat. Oke, terima kasih. Sekian dari presentasi saya mengenai materi gel. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kekurangan dalam kata-kata maupun perbuatan saya. Saya ucapkan terima kasih dan selamat siang.